Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari semua keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Imam dan warga sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kami para relawan dari tim MBA untuk datang berkunjung ke sini untuk memberikan sedikit siraman rohani, dan nanti akan dilanjutkan dengan pemberian sedikit bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi apa yang kita lakukan pada hari ini. Bisa bahasa Indonesia kan? Soalnya saya nggak bisa bahasa Gayo. Iya, bisa bahasa Indonesia insya Allah ya. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah ini adalah kita bisa bersilaturahmi antara sesama muslim. Kami yang jauh dari sana, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali, saya sendiri dari Bandung, Yogyakarta dan sebagainya. Dengan adanya musibah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesama muslim, ya. Semua muslim di kampung ini kan, alhamdulillah. Muslim itu bersaudara. Muslim itu bersaudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. Ditegaskan juga di dalam ayat bahwasanya persaudaraan muslim dengan muslim itu adalah persaudaraan yang kuat dan hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara, hanya mukmin yang bersaudara. Hanya mukmin yang benar-benar bersaudara. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan, satu sama lainnya menguatkan, satu dengan yang lainnya menguatkan. Bahkan sesuai dengan kondisi kita sekarang ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai persaudaraan muslim ini, ya, al muslim lil muslim kal jasad wahid. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu seperti satu tubuh, bersaudara seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada asairul jasadi bil huma was sahab. Kalau salah satu anggota tubuh kita, ya Bapak dan Ibu sekalian, kalau satu anggota tubuh kita bengkak atau merasa sakit, maka semua anggota tubuh merasakan kesakitan tersebut. Bahkan bisa jadi kita begadang dari rasa sakit, padahal yang sakit cuman kaki, tapi mata juga tidak bisa tidur, mulut juga merintih kesakitan, semua badan merasakan sakit. Itulah perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Maka karena landasan daripada dalil-dalil yang kami bacakan tadi, alhamdulillah Allah gerakkan hati kami ke sini untuk membawa bantuan dan melihat keadaan saudara kami di
di sini karena kita bersaudara. Baik, karena kita juga bersaudara, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan kami memberikan beberapa siraman rohani atau nasihat untuk pribadi kami terutama dan kita semua yang ada di sini karena kita dalam keadaan terdampak bencana. Nasihat yang pertama yang ingin kami sampaikan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya musibah dan bencana yang menimpa kita ini adalah hal yang sudah Allah takdirkan. Ya, bencana banjir yang kita dapatkan sekarang ini adalah hal yang Allah sudah takdirkan. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, itu sudah Allah takdirkan ini dan sudah Allah tulis ini pasti terjadi. Tidak ada yang luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewat dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah takdir Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Baik atau buruk takdir itu, baik atau buruk takdir yang kita rasakan, itu pasti ada hikmahnya. Musibah yang menimpa Bapak dan Ibu sekalian di sini pasti ada hikmah di balik itu semua. Kita ketahui atau tidak kita ketahui pasti ada hikmahnya. Para ulama mengatakan af'alullah la tanfaqu anil hikmah. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari hikmah, pasti ada hikmahnya. Cuman akal kita ini kadang dapat hikmah tersebut, kadang tidak mencapai hikmah tersebut. Yang jelas ini ada hikmahnya. Dan satu yang dituntut dari kita tatkala kita tertimpa musibah ini, ya, paling tidak atau hal yang wajib yang harus kita lakukan tatkala tertimpa musibah adalah bersabar. Apa yang perlu kita lakukan dan wajib kita lakukan? Bersabar, karena ini kehendak Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apa yang menimpa kita dari musibah itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib sabar di sini, tidak boleh protes dengan takdir Allah. Kenapa apa nama desa ini? Batu Sumbang. Batu Kumbang yang kena, kok Lombok enggak kena? Batu Sumbang. Batu Sumbang ya. Maaf salah, Batu Sumbang. Karena saya pertama kali ke Aceh nih. Kenapa Batu Sumbang yang kena, yang Lombok enggak baling enggak? Kenapa kami tidak boleh protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh mencela air, tidak boleh mencela alam. Karena semua ini tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita lakukan adalah bersabar. Sabar, pasti ada kebaikan yang jauh lebih besar yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib sabar. Ada lagi di atas wajib. Apa? Ridho. Sabar itu wajib. Lebih baik daripada sabar adalah ridho dengan musibah, menerima. Ini pahalanya lebih besar lagi. Tapi sabar aja susah ibu-ibu sekalian. Tapi kalau sudah bisa sabar, naik ke ridho, luar biasa, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas ridho ada yang lebih besar lagi pahala dari Allah, yang namanya syukur. Alhamdulillah saya kena banjir. Ya, syukur, karena musibah pasti mendatangkan kebaikan. Paling tidak jamaah sekalian, paling tidak kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah kalau kita sabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mudah-mudahan hadis ini bisa menjadi penghibur buat kita semua. Mudah-mudahan hadis ini bisa menjadi penghibur.
Apa bahasa sini penghibur? Penghibur juga. Penghibur juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh mengagumkan perkara mukmin itu. Semua perkaranya baik. Semua perkara mukmin itu baik. Semua urusan tentang mukmin itu baik. In asabathu dharra sabara fakana khairun lah. Kalau dia ditimpa musibah, dia sabar. Saya ulangi, kalau dia ditimpa musibah, dia sabar. Fakana khairun lah. Maka keadaan tersebut lebih baik baginya, mendatangkan pahala yang luar biasa. Wa in asabathu sarra, tatkala dia ditimpa nikmat, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, syakar, dia bersyukur, fakana khairun lah, maka itu lebih baik baginya. Tatkala dapat musibah, sabar. Tatkala dapat nikmat, kebahagiaan, kesenangan, syukur. Dua-dua keadaan ini adalah terbaik bagi seorang mukmin. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersabar atas musibah ini. Jangan berkeluh kesah, apalagi protes sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, boleh? Yang kedua? Boleh ya. Nasihat yang kedua kepada kami pribadi dan jamaah sekalian, agar senantiasa menggantungkan dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyandarkan diri atau berharap kepada manusia. Manusia terkadang membuat kita kecewa, tapi Allah tidak akan pernah membuat kita kecewa. Maka sandarkanlah diri kita kepada Allah, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bergantung kepada manusia, bergantung kepada Allah, mintalah kepada Allah. Tatkala kita menggantungkan harapan kita, menggantungkan kebutuhan kita, atau menyandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan segera membantu kita, memberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Tatkala kita jamaah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sering menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cepat bantu kita. Di situ letak ketauhidan seorang mukmin. Tatkala ditimpa musibah, dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat pasti dibantu oleh Allah. Ya, pasti dibantu oleh Allah. Dengan ini Allah akan cinta sama kita. Dengan kita menyandarkan diri kepada Allah, kita akan dicintai oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak, cinta sama anak enggak? Cinta ya. Kalau Bapak Ibu punya anak, dia minta sesuatu, anaknya baik, nurut, tidak nakal, minta sesuatu kepada kita, kira-kira kita akan cepat keluar uang untuk memberikan dia? Iya, uang hadiah apa yang dia minta, karena dia anaknya baik, nurut. Tatkala seorang hamba nurut, patuh, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cepat bantu. Apalagi kalau di masa-masa musibah ini kita rajin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jangan makin jauh dari Allah. Kita rajin beribadah. Sudah pada sholat semua sini? Sudah ya? Sholat asar sudah? Oh belum. Sholat zuhur sudah? Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan lupa sholat. Karena sholat ini hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan sholat ini. Dengan sering sholat, perhatian terhadap sholat, apalagi dalam keadaan-keadaan seperti ini, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita,
Allah Subhanahu wa taala akan segera memberikan jalan keluar dari masalah yang sudah kita alami ini. Insya Allah jelas di dua nasihat dari kami. Yang pertama tentang apa tadi? Sabar. Yang kedua tentang berharap dan menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang mampu membantu kita. Kami manusia, para relawan, pemerintah itu cuma sarana Allah membantu kita. Allah yang menggerakkan hati mereka semua untuk datang ke sini membantu jamaah sekalian. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami minta maaf ya karena kedatangan kami mungkin tidak lama atau dadakan. Tapi ala kulli hal, apapun keadaannya, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana Allah mempertemukan kita di dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.